Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aryawa. Teman-teman dimanapun berada, semoga tetap sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Oke teman-teman, perjumpaan kita kali ini kita akan mereview berinvestasi menggunakan dana hutang. Dengan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi saham, masyarakat rela melakukan apapun demi mencapai keuntungan dalam berinvestasi. Salah satunya adalah dengan cara berhutang. Karena apa? Pemikiran mereka itu akan mendapatkan yang sangat besar dengan dia mau melakukan investasi. Sampai sempat viral di media sosial. Hanya ada seorang investor yang mengalami kerugian besar dalam investasi saham, dan yang lebih parahnya lagi pun dia menggunakan modal hutang. Bagaimana ini teman-teman? Dia melakukan investasi dengan cara berhutang. Karena belum tentu dengan kita berinvestasi itu modal yang kita hutang itu akan kembali, karena belum tentu kita akan mendapat keuntungan yang sesuai kita inginkan. Makanya di sini banyak masyarakat itu salah kaprah. Dengan dia berhutang, dia melakukan investasi, maka dia akan untung. Nah, itu belum tentu. Itu sangat mustahil. Kalau dia untung, kalau dia tidak untung, maka dia akan rugi. Oleh karena itu, ada beberapa perusahaan mencari uang tambahan untuk membeli saham atau perorangan untuk membeli saham dengan cara berhutang. Nah, itu menurut saya itu tidak boleh. Tapi mungkin menurut sebagian orang itu sah-sah saja. Tapi menurut pendapat saya, ketimbang Anda berhutang, kerjakan saja apa yang sudah ada. Itu lebih bagus dari ketimbang melakukan hutang piutang untuk melakukan suatu investasi. Lalu apakah diperbolehkan meminjam uang untuk berinvestasi saham? Boleh-boleh saja. Namun berinvestasi dengan modal hasil pinjaman lebih baik dihindari. Karena investasi adalah yang belum pasti kita akan untung atau mengalami kerugian. Sebenarnya, hutang merupakan salah satu yang bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sebelum berhutang, masyarakat harus memperhatikan beberapa aspek yang diajarkan oleh Islam. Pertama, uang diperbolehkan kita dalam keadaan yang murah. Karena kalau untuk setakat investasi itu tidak diperbolehkan, artinya itu tidak mendesak. Hal-hal yang bisa dianjurkan dalam berhutang itu keadaan finansial kita mendesak. Misalnya keadaan keluarga sakit, anak sakit, ibu sakit, atau teman-teman sakit yang kita mau bantu. Nah, itu bisa dianjurkan untuk berhutang. Tetapi kalau modal hutang untuk melakukan investasi, nah ini yang sangat fatal. Karena ini yang bisa membuat banyak masyarakat menjadi bingung. Nah, ini sehingga hutangnya menumpuk. Karena belum tentu hutang yang kita menginvestasikan itu belum tentu kita untung. Nah, tapi kalau kita untung, ya alhamdulillah kita akan bisa membayar hutang yang kita pakai investasi itu, dan segera kita bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman dimanapun berada yang mau melakukan investasi dengan cara berhutang, saran saya harus dihindari. Kenapa saya bilang begitu? Karena sangat fatal akibatnya. Karena jangan kita tergiur dengan salah satu pelapon-pelapon yang ada yang mau memberikan kita keuntungan yang berlipat-berlipat. Karena itu belum tentu teman-temanku yang ada di dunia maya ini. Perlu Anda berpikir positif, perlu Anda berpikir jernih, perlu Anda berpikir lebih luas sebelum Anda melakukan suatu investasi dengan modal hutang. Saran saya,
kalau Anda punya dana yang sudah ada untuk dialokasikan untuk investasi, nah itu yang dipakai. Nah, itu yang perlu saya terapkan di kehidupan saya. Misalnya, saya ini investasi di peternakan ayam. Karena apa? Dana ya saya ada. Tapi, kalau saya investasi di peternakan ayam itu menggunakan dana hutang, nah, karena saat ini perekonomian semuanya ini di tahun 2022 ini sangat melesat peningkatannya, baik dari segi harga pokok, bahan pokok, semuanya saat ini sangat meningkat. Oleh sebab itu, kita harus melihat di mana tempat kita mau berinvestasi atau menaruh saham kita. Tapi kalau teman-teman menggunakan cara berhutang untuk berinvestasi, saya bilang stop dulu. Pikirkan dulu dengan baik-baik. Karena tentu kita dimanapun berada, mungkin karena kita mau berinvestasi, pertama untuk melunasi hutang, untuk jangka panjang, atau mungkin ada hal-hal yang mau kita pertimbangkan untuk di kemudian hari. Oke teman-teman dimanapun berada, untuk mau berinvestasi pikir-pikir dulu, karena di dunia investasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya saudara-saudara, karena perlu proses pembelajaran yang begitu detail. Kita harus belajar untuk melakukan investasi dimanapun berada. Nah teman-teman, itu mungkin yang bisa kita berbagi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ada kekeliruan. Mungkin ada saran teman-teman yang lain bisa ditulis di kolom komentar. Karena saya tidak menganjurkan teman-teman berinvestasi dimanapun, saya cuma berbagi karena saya tidak mau teman-teman juga mengalami apa yang pernah saya alami. Oke teman-teman dimanapun berada, cukup pembahasan kita kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembahasan yang lainnya.